Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Faiz Muazzam. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan eh, hasil pengerjaan saya untuk tugas 3 di mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Jadi untuk tugasnya di tugas 3 ini saya diminta untuk membuat aplikasi yang menggunakan API CoinLore ini untuk menampilkan seperti tampilan yang udah dibuat di sini. Jadi di sini tuh ada kolom rank, Bitcoin sama USD, di mana data ini itu didapatkan dari API ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita buatlah langsung kodenya ya teman-teman. Oke, di sini kita buka dulu VS Code-nya. Saya buat folder dulu teman-teman. Di sini saya udah buat folder kosongnya. Setelah itu kita instalasi dependensinya. Pertama kita install Ionic-nya dengan cara BTW untuk teman-teman yang sebelumnya belum lihat tugas 2 saya, sebaiknya teman-teman yang belum install ini terlebih dulu ya. Namun karena saya udah install, jadi saya bisa langsung melanjutkan ke step yang kedua, yaitu melakukan instalasi terhadap Ionic-nya. Jadi caranya kita ketik di terminal VS Code-nya, terus kita ketik Ionic start, ini nama projectnya, crypto, biar ini bebas untuk namanya teman-teman, jadi bebas mau ganti crypto Faiz atau crypto apa bisa. Jadi di sini nggak ada mandatory untuk mengetik seperti yang saya buat untuk bagian ini aja, tapi ya untuk bagian yang crypto app ini doang. Untuk selanjutnya ini harus sesuai dengan standarnya si NPM-nya atau Ionic-nya. Karena di sini kita membuatnya dengan foo, maka tipenya kita gunakan dengan foo. Terus kita enter. Kita tunggu. Ini udah dibuat sama si Ionic-nya. Kita tinggal nunggu proses instalasinya ini selesai. Agak lama teman-teman. Nah, kalau udah muncul guys seperti ini, kita dikasih pertanyaan nih, apakah mau membuat Ionic akun, tapi karena kita cuma buat tugas saja, kita nggak perlu deh, kita end aja atau kita tolak. Setelah semuanya selesai, kita clear semuanya, terus kita masuk ke folder projectnya.
udah masuk, terus kita clear lagi teman-teman biar lebih bersih. Terus untuk menjalankan project Ionicnya, kita tinggal menjalankan code Ionic serve. Ini akan menjalankan server lokal kita. Kita kembali ke browser. Tambah seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman nanya ini dapetinnya di mana sih? Kok ada home di sini? Ini tuh dapetinnya di sini ya teman-teman. Di SRC terus ke router. Nah, di sini. Di sini dia ketika pet root yang kesas miring ini atau indeksnya itu pasti dia akan redirect ke home. Jadi kita misal ini aku hapus, dia terus mantal ke home terus tuh. Nah, seperti ini. Di mana home itu menyimpan komponen home page. Nah, ini komponen home page ya. Bisa kita edit nih. Bilangnya jadi tester. Ini title-nya ya. Yang ini. Tuh. Dia jadi tester tanda tanya. Karena home page. Oke, karena kita inginnya itu path-nya itu nggak di home tapi langsung di defaultnya, kita hapus saja yang ini, tinggal ganti yang ini. Sip, kita cek lagi jadi kosong karena nggak ada home. Nah, udah. Jadi untuk pengerjaan kita fokuskan ke home page sini ya teman-teman. Shift. Jadi langkah pertama kita bersihin dulu teman-teman. Terus kita cek lagi di browser terusnya kosong. Ya, jadi error karena dia nggak punya data ya. Kita buat dulu tampilannya. Pertama kita bikin template teman-teman. Terus kita buat ion pack. Terus ion content. Jadi kita pakai yang tadi aja. Ntar kita zip. Nah, ion header kita nggak butuh. Installnya kita hapus semuanya. Ini kita nggak perlu. Kita bikin kelas sini. Kelas bawaannya si ion padding. Kita cek lagi. Nah, karena ini kita tampilannya backgroundnya hitam karena tema browser saya memang lagi pakai yang dark mode, kita bikin defaultnya putih aja teman-teman. Kita bikin BG white, kok BG white, terus kita bikin di sininya putih.
cek. Tuh jadi putih semua teman-teman, walaupun ininya nggak kelihatan ya. Tapi kita hapus ini, kita cuma pakai ininya doang. Nah, sudah. Selanjutnya kita langsung bikin tampilannya aja ya. Berarti ini kelasnya contain. Kita bikin kontainernya max width 350 px, marginnya kosong auto, terus kita bikin tampilan refresh ya. Berarti di sini bikin button refresh. Di sini kita bikin kelas namanya refresh button. Display block, margin kosong auto, SPX. Untuk background kita ambil dari ini. Nah, ini trik saya dari saya sih teman-teman. Teman bisa pakai untuk nyari si hex saja, aku biasanya pakai ini. Sah, kita ganti pakai yang duh kagak ada hexanya. Nah, ketemu nih. Kita pakai ini, terus kita pasang ke sini. Kok ke situ sih? Ke sini. Background color pakai ini. Kita cek, nah tinggal ngasih si colornya. Color udah pasti putih, terus bordernya 0, terus padding 14 px kali 24 px, terus border radius 4 px, kursornya harus pointer, dan font size-nya 14. Nah tampilannya udah hampir sama ya. Nice, tinggal font familianya gampang lah. Sip, kita lanjut buat tabelnya. Untuk buat tabel berarti kita bikin template HTML-nya dulu teman-teman. Kita bikin namanya crypto. Tabel. Terus kita buat crypto coin, crypto row. Terus kita bikin ini buat kolom ranknya. Buat judulnya
Ini buat kontennya strong. Hip. Yang ini untuk info kolom ketiganya. Yang ini kita kasih nama price. Aduh. Kita buat data tes dulu. Tes 1, tes 2. Tes 3. Kita bikin dulu crypto tabel namanya ya. Order 1 pix. Nah, untuk warna berarti kita sesuaikan lagi teman-teman. Untuk border ini dapatnya susah ini. Sip. Kita save terus kita cek. Nah, udah muncul tuh kotaknya. Selanjutnya kita masuk ke backgroundnya, BG, background color, ke sini. Kita cek lagi teman-teman. Tuh sudah. Jadi teksnya kita hitamin lagi ya. Color berarti hitam semua. Nah, mantap. Terus untuk rank kan ini 1, 2, 3 lagi. Kita berarti buat kolomnya ini ke horizontal ke kanan semua sih. Berarti kita butuh display flag. Terus kita kasih space between biar misah-misah. Justify content space between. Terus border cuma tapi kita butuhnya bottomnya doang, warnanya sama kayak yang ini. Terus kita kasih padding P8. Kita cek. Nice, udah jadi ya teman-teman. Ini kok double bawahnya, kita coba hilangin deh. Seingatku di sini ada gitu loh. Ketika ini last of type BB, nah ada border bottom 0. Cek. Nah, jadi lebih cakep ya. Terus kita bikin lagi untuk default semua kolomnya. Untuk rank, untuk si info,
untuk si price ini kita ganti jarak dulu deh biar nggak lupa. Gap mungkin 10 px. Price bisa kasih display flex teman-teman. Flex ini tapi flex directionnya kolom. Kita cek. Nice. Kita kasih gap mungkin 5 px biar ada jarak. Nah, keren kan ya. Terus kita kasih untuk small, jadi font size-nya agak lebih kecil. Oh ya kira-kira ya 11 ya. Lagi deh. Ya, segitulah. Kecil kan ya. 11. Ini rank tadi kayaknya ke tengah deh dia. Untuk center. Nice. Yang lain like juga. Mantap. Tapi rank ini kolomnya lebih kecil. Berarti widthnya sekitaran 50 px mungkin ya cukup ya. Duh, geser ya. Satu. Ini gak mau deh. Berarti kita harus setting satu-satu nih. Info. Flag 1. Berarti si price juga flag 1. Ini aja berarti. Nah, sip. Iya. Itu deh. Juga deh kita yang press kita lebih infonya doang yang menyesuaikan. Active flash ini widthnya lebih gede 90 px. Sorry price. Nah, gede banget. Kita gedein lagi deh. Untuk ininya jadi 120 mungkin. Nah, sudah gede lagi deh 150. Nah, sip. Untuk strong kita buat teksnya agak gede. Mungkin font size 20 px kayaknya cukup deh. Nice. Nah, ini untuk defaultnya ya teman-teman. Dan untuk menampilkan datanya, bentar, datanya itu ada limitnya nggak? Setahu nggak ada deh. Ini ada. Sip. Kita hapus
hapus dulu yang nggak perlu. Kita udah bikin template tampilannya nih teman-teman. Jadi gimana kita hubungkan tampilan ini dengan data dari API ini. Kalau teman-teman lihat API ini tuh, aduh, bentar. Nah, API ini tuh mengandung data nih teman-teman. Datanya tuh seperti ini. Kita disuruh mengambil data rank, terus apa lagi tadi ya? Name-nya, terus simbol ini, yang simbol, terus sama price USD. Nah, itu teman-teman. Jadi gimana kita dapetin data-datanya? Oke, lanjut lah kalau gitu. Kita buat dengan foo. Kita buat fetching datanya di sini teman-teman. Di dalam script pertama kita buat inisialisasinya dengan nama Cryptos. Terus kita ref terus kita buat defaultnya kosong. Nah, karena kita menggunakan TypeScript, nggak afdol kalau kita nggak bikin si tipe datanya teman-teman. Jadi kita bikin interface, kita bikin crypto, kita inisialisasi ID, string, number, terus name-nya string, ininya simbolnya string, terus price, lupa lagi nama lagi apa ya, price USD, string juga. Dimana kita implementasikannya di tipe datanya ini, di sini di inisialisasinya kita tinggal ambil di sini teman-teman, dikurukin terus kita ambil ini. Nah, ini nanti bakal nyimpan. Nah, ini error nih karena yang di sini tuh mintanya, kalau ini kan bentuknya objek, tapi di sini mintanya tuh array, defaultnya tuh array, jadi dia error. Jadi biar menjadikan ini tuh sebuah item array, kita bikin seperti ini teman. Kita tambahin kotak di sini. Jadi menandakan ini salah satu data dalam satu array, dalam itemnya array. Kita buat fetching datanya teman-teman. Cons get cryptos. Buat assign await-nya. Bikin try chart. Terus kita cons respond sama dengan await.
patch API nya tadi jadilah copy. Nah, sip. Terus kita buat cons hasilnya so sama dengan await respond.json. Terus kita simpan dalam Cryptos. Value sama dengan result. Nah, kalau result doang ini pasti nggak kesimpan teman-teman. Kita harus ambil dari sini. Karena ini dalam data ya. Kita ambil dari sini. Seperti itu. Sip. Terus kita kasih log kalau ada error misal. Terus kita on mount deh teman-teman. On mounted. Kita kasih arrow function. Terus kita panggil get cryptosnya. Sudah. Kita taruh di sini teman-teman. Caranya kita bikin for each v4, kita kasih nama coin, source-nya diambil dari si Cryptos, terus kita kasih key biar gak error, pakai ID-nya, ID kita cek dulu. Nah, udah muncul nih teman, cuma datanya masih belum itu ya, belum tertampil dengan benar ya. Ini kok tes tuh. Bentar. Kita bikin ini rank, terus ini USD, USF. Nah, sudah, berarti kita tinggal masukin datanya. Caranya tetap sama, kita coin. Nah, karena kita membawakan tipe data, nah ini enak nih teman-teman, kita dibantu sama sistemnya buat nyari datanya. Di sini tuh rank, berarti kita ambil yang coin rank. Terus di sini tuh buat nama. Jadi, nah ini Bitcoin, Ethereum dan lain-lain, ini dapatnya dari ini teman, dari name, simbolnya yang bawah. Jadi kita coin, terus ini name, di bawahnya baru simbol. USD pakainya price di coin, price USD, kita tes tuh jalan ya teman-teman ya. Tapi nilainya kok gini. Ini aku pengen agak sederhana aja deh biar berdiri 76. Kita kasih ini fix, kita kurung, terus kita number, kita kurung, kita fixin to fix 2 tuh, biar 2 angka di belakang koma apa, nah kayak ini 0 gitu. Jadi 2 angka di belakang koma. 55, sebenarnya ada 55 berapa gitu, cuma karena kita fixin cuma 2 doang nih munculnya, biar nggak kebanyakan data teman-teman.
Nah, ini refreshnya belum jalan nih. Dengan teman-teman lihat di sini, ketika aku refresh nggak ada reaksi apa apa di sini, dikerjain lagi nih API-nya cuma sekali doang di awal render. Ya pending dulu ketemu. Tuh, sekali doang. Gak lama tapi tadi ya, nggak tahu kenapa. Nah, sekali doang. Aku pengen refreshnya itu berfungsi juga ketika klik refresh kita jalanin API juga, biar datanya terupdate setiap kita klik. Nah caranya itu gampang, kita tinggal bikin on click lah kalau bahasa Divu ya. Kita hashtag terus kita bantu klik. Apa yang kita klik berarti kita harus menjalankan si function ini teman-teman, si cryptos. Seperti ini. Nah udah, kalau udah terhubung seperti berarti udah kita jalanin. Ketika refresh tuh pendingnya lama banget tuh, udah tuh tuh tuh. Nah, nah tapi kita kan nggak tahu nih teman-teman, mana yang berubah apa yang belum ya. Kita perlu kasih tanda ke user biar ketika klik ini tuh ada animasi ketik masih loading gitu. Nah, caranya tuh kita bikin bantuan dari komponennya si Ionic, namanya tuh Ion. Ntar kita cari di sini deh, loading ada nggak? Ada nih, nice. Cara nampilinnya berarti di sini, Ion loading. Nggak perlu ada dua berarti, jadi di sini doang ya. Set, langsung ditutup. Set, nice. Is open true. Message loading. Titik-titik. Aduh. Ini gak ada jadinya nih. Nah, kita cek. Gak ada perubahan. Tuh, ada tuh. Ada loading terus. Coba gak berhenti-berhenti nih. Gimana nih kita buat ketika klik dia ada respon lah. Ini berjalannya ketika kita klik refresh. Kalau datanya udah selesai baru loadingnya bakal tertutup atau berhenti. Nah, caranya kita bikin inisialisasi lagi teman-teman di sini. Namanya loading. Loading. Bikin ref lagi. Tipe datanya boolean. Defaultnya pasti false karena defaultnya itu pasti nggak muncul dulu. Dan waktu aktifnya kapan? Berarti ketika kita menjalankan si trikatnya atau ketika fetching teman-teman. Berarti ketika fetching, ketika masih mencoba try, kita jalanin nih si loadingnya jadi true. Kapan selesainya? Di sini tuh pakai di sini bisa. Cuma ketika ini error, berarti kita harus bikin lagi di sini teman-teman. Nah itu nggak efektif. Cara terefektifnya kita bikin yang namanya finally. Nah, ini berarti akan menjalankan di sini. Jadi entah itu error atau itu uh, entah itu error, entah itu
berhasil atau ada cache lagi yang kita nggak tahu. Ketika proses fetchingnya ini udah final, maka dia pasti akan menutup si loadingnya. Nah, jadi kita cek nih, kita refresh lagi, masih terus. Karena apa? Karena kita belum masang ini ya teman-teman. Sampai kapanpun terus ini. Nice. Kita cek lagi, kita refresh, dia loading, nunggu ini selesai, kita refresh lagi. Nah, kita refresh terus. Nah, jadi ini akan terupdate terus teman-teman. Tuh. Cuma nggak kelihatan perubahannya. Sayang sekali nggak ada data yang berubah. Mungkin pas refresh kita. Cuma dia tetap manggil API terus sih teman-teman. Jadi harusnya untuk pengerjaan tugas 3 di matkul pemrograman berbasis perangkat bergerak, harusnya saya udah memenuhi semua syarat ada di sini teman-teman. Jadi harusnya sudah sesuai dengan apa yang diminta di soalnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah lihat video ini. Jadi sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Sorry teman-teman. Aku lupa nunjukin satu lagi. Ini kan tampilan mobilnya cuma di tampilan desktop ya. Kita tes lagi langsung dari simulasinya. Jadi kita masuk ke tampilannya. Terus ini kita masuk nih. Kita pakai extension ini teman-teman. Yang namanya Mobile Simulator. Cari di extension Google. Kita klik. Kita pilih device-nya. Kita di sini saya milihnya iPhone 14 Pro Max lah coba ya. Tuh, tampilannya di 14 Pro Max seperti ini teman-teman. Kita refresh dan juga seperti itu. Mau ganti lagi ke iPhone 15 misal, aduh harus Pro ya. Yang ini aja deh. Tampilannya seperti ini. Nah, itu aja tambahnya teman-teman. Sorry. Sorry banget. Kita lanjutlah ya. Kita akhiri lagi ya teman-teman. Terima kasih nonton video saya. Sampai jumpa lagi.